Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022. Hari ini merupakan hari biasa khusus Advent dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada hari ini mengambil tema kelahiran Yohanes Pembaptis. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Maleakhi 3 ayat 1 sampai dengan 4, kitab Maleakhi 4 ayat 5 sampai dengan 6. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 25 ayat 4b sampai dengan 5b, 8 sampai dengan 10 dan ayat 14. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas 1 ayat 57 sampai dengan 66. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020 dan hari Senin tanggal 24 Juni tahun 2019. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021 dan hari Rabu tanggal 23 Desember tahun 2019. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 57 sampai dengan 66. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat semakin berkembang dengan baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 57 sampai dengan 66 berkisah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dan betapa sukacitanya Elisabet dan Zakaria karenanya. Zakaria dan Elisabet memberi nama anak mereka Yohanes, bagaimana bisa kita baca dalam Injil Lukas 1 ayat 62 sampai dengan 63 yang berarti Allah berbelas kasih. Pengalaman iman Zakaria dan Elisabet menunjukkan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus tidak lupa kepada umatnya, terlebih kepada mereka yang meyakini bahwa Dia berbelas kasih. Melalui bacaan Injil pada hari ini kita diajak untuk meneladan Zakaria dan Elisabet serta melihat betapa Yohanes Pembaptis berperan penting dalam perjalanan sejarah keselamatan umat Allah Tritunggal Maha Kudus. Melalui teladan Zakaria dan Elisabet, kita diajak untuk percaya, taat, setia, rendah hati, dan selalu berserah kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dalam segala perkara. Allah Tritunggal Maha Kudus tidak akan tinggal diam selama kita sungguh-sungguh percaya, taat, setia, dan menyerahkan diri seutuhnya. Sementara melalui kelahiran Yohanes Pembaptis, ditunjukkan kepada kita karya agung Allah Tritunggal Maha Kudus. Kelahiran Yohanes Pembaptis didahului oleh tanda-tanda unik dan peristiwa-peristiwa mistik yang dilakukan Allah Tritunggal Maha Kudus kepada pasangan Zakaria dan Elisabet. Berbagai peristiwa tersebut membuka mata kita juga untuk melihat betapa pentingnya Yesus Kristus bagi keselamatan seluruh umat Allah Tritunggal Maha Kudus, selain hubungan antara Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus, dan Israel. Melalui Yohanes Pembaptis, mau ditegaskan bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh sosok yang dijanjikan Allah Bapa bagi Israel
dan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Yohanes Pembaptis sendiri menyadari dengan baik perannya untuk menyerukan pertobatan bagi Israel agar mereka layak menyambut kedatangan Mesias. Yohanes Pembaptis juga mengakui bahwa dirinya bukanlah Mesias yang dinanti-nantikan. Allah Tritunggal Maha Kudus mempunyai rencana indah dalam setiap diri kita masing-masing. Bahkan rancangan Allah Tritunggal Maha Kudus dengan sempurna telah selesai sebelum kita dilahirkan. Sekalipun di tengah perjalanan kita keluar jalur, Allah Tritunggal Maha Kudus selalu punya cara tersendiri untuk membawa kita kembali kepadanya. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebagaimana Yohanes Pembaptis menjadi figur yang mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus, maka kita juga mestinya menjadi tanda karya agungnya dalam mewartakan kehadirannya bagi sesama kita. Sejatinya Allah Tritunggal Maha Kudus memanggil setiap orang untuk hidup dengan misi tertentu yang menjadikan hidupnya bermakna. Apapun yang kita alami saat ini, percayalah bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus mempunyai rencana indah bagi kita dan selalu menyertai kita. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 2. Terima kasih, selamat pagi dan salam.